You're not just a human being, you are art. So don't be scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita presentasi, kita punya yel-yel dari kelompok kita. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok Infomea Batatas siap presentasi. Karena kami selalu semangat dan kompak serta ceria selalu. Perkenalkan, saya Rifki Abdullah. Saya Laya Liazul Tunisa. Saya Medina Felicia Riwardani. Saya Lutfi Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari observasi kita kemarin, yaitu observasi tanaman ubi jalar. Nah, narasumber yang kami wawancara itu bernama Hedi Yusuf, yang bertempat tanggal lahir di Tangerang pada tanggal 27 Juli 1976. Nah, Pak Yusuf ini memulai bertani sudah lama karena dia sudah memiliki hobi dari dulu, yaitu bertani. Pendidikan beliau terakhir yaitu SMP pada tahun 1994. Setelah lulus dari SMP, beliau bekerja di berbagai pabrik, salah satunya pabrik kancing baju. Namun pada tahun 2004 berhenti dan lalu lanjut bertani. Dan Bapak Yusuf ini sudah berstatus nikah dan memiliki 3 orang anak. Data usaha, yaitu yang pertama nama usaha petani ubi jalar, alamat usaha Kampung Lebak Gunung, RT 2 RW 5, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Luas lahan 2 hektar dan jenis usaha adalah pertanian. Latar belakang usaha, untuk usaha yang kami observasi dilatar belakangi oleh kenyamanan dan hobi. Jadi awalnya pengusaha tersebut bekerja di suatu perusahaan namun keluar dikarenakan sudah memiliki hobi di bidang pertanian. Pengusaha tersebut memulai budidaya tanaman, salah satunya yang kami observasi adalah ubi jalar. Tidak hanya ubi jalar, adapun tanaman lainnya seperti labu butternut, matkisa, terong Jepang, singkong, dan lainnya. Ubi jalar termasuk tanaman yang bisa ditanam kapan saja. Namun, kelemahan saat berbudidaya ubi jalar adalah kemarau. Perkembangan usaha ini dimulai dari hobi, tepatnya pada tahun 2008. Namun perkembangan berhenti selama beberapa tahun lama. Baru dilanjutkan pada Beberapa tahun setelahnya. Lalu pada saat memulai usaha kembali dibantu oleh seseorang penyuluh yang menjadi usaha ini berkembang. Perkembangan usaha ini pun ditunjang oleh cara budidaya tanaman yang baik, yaitu pemilihan bibit, pengelola data, pengendalian hama, pemakaian pestisida. Modal awal yang dikeluarkan oleh pengusaha tersebut sendiri dari menjual kambing sebesar 2 juta. Hasilnya 2 juta ya guys. Sedangkan omset yang didapatkan sekitar 6 juta jika memiliki prediksi panen sebanyak 2 ton ubi jalar. Jadi kalau misalkan kalau ada prediksi panen 2 ton, jadi si bapak ini punya omset sebesar 6 juta. Kalau misalkan lebih dari 2 ton, mungkin omsetnya lebih dari 6 juta. Gitu guys. Dalam budidaya tanaman ubi jalar terkadang mengalami keuntungan maupun kerugian. Keuntungan dan kerugian ini diakibatkan oleh harga jual di pasar yang mengalami naik turun. Jika prediksi harga pasar tertinggi mencapai 2.000 per kilogram,
Usaha ini mendapat keuntungan dan jika harga pasar mencapai 500 kg, usaha ini sangat mengalami kerugian. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat drastis. Jadi contohnya kayak misalkan tadi keuntungan itu 2.000 per kilo, dan itu pasti dapat keuntungan dong, karena lebih omsetnya tuh pasti lebih tinggi daripada yang 500 rupiah per kilo gitu. Nah, di sini juga ada promosi dan pemasarannya. Untuk promosi dan pemasarannya sendiri menggunakan pengkulak atau perantara dagang. Namun akhir-akhir ini pemasarannya gabung dengan kemitraan atau perusahaan lain. Dan kesimpulan yang kami dapat yaitu dari observasi ini adalah ubi jalar termasuk tanaman yang bisa ditanam kapan saja, dan budidaya tanaman ubi jalar ini tidak mudah karena memiliki banyak faktor yang dapat mengakibatkan kerugian. Dalam usaha ini tidak hanya ubi jalar, namun ada beberapa tanaman lain seperti labu butternut, markisa, terong Jepang, singkong, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk mewawancari Bapak di sini. Kami dari SMA Negeri 1 Ciamas. Saya mau bertanya sama Bapak. Bapak udah berapa lama jadi petani kayak gini? Nantinya deh. Hmm? Oh ya. Ya mungkin dari selama di sini selama hidup kali ya. Kalau petani emang dilahirkan dari petani. Oh, Dari tahun berapa, Pak? Oh dari ya mulai fokus sih dari 2008 dari 2008 mulai 2008 ya. Dari 2008 mulai fokus tadi. Untuk lahan yang Bapak garap sendiri itu nyawa atau punya sendiri? Garapan. Kalau lahan di sini saya garapan. Garapan semua. Berarti bukan punya Bapak sendiri ya? Bukan. Untuk luasnya sendiri berapa? Kalau yang saya garap sekitar 2 hektaran. 2 hektar. Jadi yang tadi itu lebih luas lagi ya? Ya ini ambil semua keseluruhan dari sini sampai belakang tadi itu 2 hektar lebih sih sebenarnya. Cuma nggak saya sendiri yang garap. Oh, tapi Bapak koordinator ini. Iya, jadi semacam itu. Untuk alasan Bapak sendiri bertani ini untuk dijadikan sumber penghasilan itu alasannya apa? Sebelumnya saya kerja di perusahaan-perusahaan. Tapi ya pokoknya alasan pertama saya ke tani itu ngerasa nyaman. Ngerasa ada kenyamanan, jadi ya saya pilih di pertanian. Udah ada chemistry gitu sendiri ya? Ya. Cuma itu aja Pak alasannya. Ya, pokok utama itu saya memang Pokoknya utamanya itu. Nah, untuk komoditasnya itu apa aja atau hanya yang palawija yang Bapak garap selama ini? Kalau pilihan komoditas ya petani tradisional itu gimana lihat pasar, apa yang respon pasarnya bagus itu yang kita tanam. Nah, kalau sekarang kebetulan lagi digalakkan kelompok tani gitu. Kebetulan Ibu PPL-nya juga eksis, jadi ya alhamdulillah yang tadinya nggak ada pegangan untuk penjualan sekarang sudah ada ya, lebih maju dari yang dulu. Alhamdulillah. Kalau masalah komoditas kita ikutin pasar aja, apa yang diperluin pasar itu yang kita tanam. Jadi nggak ada komoditas khusus yang Bapak garap gitu ya? Mungkin kedepannya ada ya, sesuai program-program dari Ibu PPL kita ada yang dikhususin, tapi itu untuk kedepannya. Nah, salah satunya ubi tadi. Nah, untuk motivasi Bapak sendiri bertani itu apa? Motivasinya Bapak selama ini? Saya termotivasinya dari kenyamanan tadi kali ya. Nyaman aja ya? Kenyamanan terus ya, itu kembali lagi ke ini masing-masing ya, kalau masalah itu motivasi. Saya lebih cenderung ke alam aja. Nyaman sama alam ya Pak? Nyaman sama alam. Nah, tadi kan saya sama teman-teman itu udah keliling ya. Nah, untuk ubi jalar sendiri itu
tumbuhnya itu musiman atau bisa tumbuh kapan aja gitu. Jadi nggak musiman, jadi bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau untuk ubi jalar itu ya kapanpun dia nggak bermusim. Cuma dia kelemahannya kalau kemarau aja. Jadi pintar-pintar kita pasca nanamnya itu nggak di pas waktu kemarau, pasca panennya. Jadi kalau kita nanam itu pasca panen usahakan nggak pas musim kemarau. Karena ya, Jadi bukan tanaman musiman. Ya? bukan tanaman musiman. Jadi bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Nah, untuk budidaya sendiri atau cara menanam ubi jalar itu biar dapat kualitas yang bagus itu gimana, Pak? Itu SOP-nya barang lipat. Gimana, Bu? Cut. Untuk cara budidaya sendiri untuk ubi jalar ini biar dapat kualitas yang bagus gimana ya, Pak? Pertama pemilihan bibit, terus pengolahan lahan, terus pengendalian hama tadi. Ya, untuk pengendalian hama sendiri nih kan banyak petani yang berkendala itu dalam misalkan pengendalian hama banyak ini itu gitu ya. Nah, cara Bapak mengatasi itu gimana? Ya kita pakai pestisida yang ada di pasaran, tapi sekarang ini kebetulan kita ada ya, sekali lagi ada Ibu PPL yang baik. Jadi kita lagi ada apa namanya Program. inovasi untuk kendaliin hama itu. Salah satunya kemarin kita bikin praktek apa agensi hayati Trichoderma. Nah, untuk memasarkan sendiri nih, pasti kan kalau hasil panen itu kan dipasarkan ya, Pak. Betul. Nah, itu caranya gimana memasarkannya? Atau hanya ditaruh di pasaran aja atau ada cara khusus? Kalau dulu kita ada tengkulak. Ada tengkulak ke kebun, hasil kebun kita diambil tengkulak. Nah sekarang ini kita kebetulan ada kemitraan sama perusahaan. Jadi diambil perusahaan. Betul. Jadi itu termasuknya sendiri atau kelompok sendiri ya berarti? Ya? Kalau penanaman sendiri, tapi kemitraannya dengan kelompok. Perusahaan kerjasama sama kelompok. Nah, untuk hasilnya itu menguntungkan atau enggak, Pak? Kalau sebelum kemitraan, kalau lagi untung. Kalau lagi harga di pasar tinggi ya kita nggak dapat untung. Tapi kalau lagi harga rendah kita buntung. Nah, untuk untungnya sendiri tuh kira-kira berapa, Pak? Kalau Kira-kira sebenarnya aja. kalau untuk ubi jalar, kalau lagi harga di pasar tinggi itu bisa 200% kita keuntungannya. Tapi kalau lagi harganya anjlok, kita untuk ngolahnya tenaga untuk ngolahnya pun nggak balik. Oh, nggak balik modal. Jadi Nggak kalau balik misalkan modal sama rugi. sekali. Kadang amblas semua. Untuk per kilonya itu berapa untungnya? Kalau lagi harga bagus itu nyampe 2002. Saya ngalamin pernah 2.200 per kilo. Nah, kalau lagi anjloknya 500 per kilo. Itu kita udah nggak balik modal. Nah, untuk hasil panennya itu berapa kilo atau Dari 2.500 yang kita tadi ke sana itu 2.500 meter itu saya pernah kalau lagi bagusnya 2 ton. per 2.500 meter bisa 2 ton. Itu tadi kalau lagi harga bagus bisa untung, harga malah tambah buntung ya, Pak ya. Nah, di petani ini kan saya dengar ada analisis usaha tani ya. Nah, untuk analisis sendiri itu Bapak bikin atau gimana? Atau enggak? ya kalau dulu enggak. Oh, dulu Kita ya. piling-piling aja gitu. Soalnya kalau pakai analisis kadang lagi anjloknya itu kita bikin down. Makanya petani Bikin tradisional sakit hati ya, nah, Pak ya. itu. Jadi kalau ada analisis kita dendam ini terus. Tapi kalau sekarang sama Ibu PPL kita tekankan untuk ada Harus itu, ada ya. ada. Harus ada. Jadi kita cobalah hijrah. Jadi mau nggak Dikat mau ya, ya, malah bercanda sih. nggak mau jadi harus bikin ya. Harus iya. Pokoknya galak. Nah, untuk menurut Bapak sendiri nih, Yep.
bertani itu kan pasti ada kendala ya Pak. Mm. Nah, menurut Bapak itu kendalanya apa? Ya saya sering bilang, sering ngadu juga ke yang berkewenangan ya, bahwa petani kita itu sebenarnya udah pada pintar deh. Cuma Alhamdulillah. marketnya, Marketnya. penjualannya yang sering kita digoyang-goyang. Goyang dangdut sih mending ya. Kalau harga digoyang-goyang kita agak pedulier. Jadi marketnya, penjualannya yang kita nggak menentu. Tapi ya mungkin ke depan dengan kita banyak kemitraan dari sama perusahaan ya insya Allah itu ada kecepatan harga. Jadi cuma dari luar aja ya Pak, untuk dari dalamnya nggak ada internet. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang sebelum kemitraan, berarti udah lama ya, udah lama juga. Ya. Nah, untuk budidaya sebesar ini nih, kan Bapak tadi 2 hektar ya, Ya. lebih 2 hektar lebih. Nah itu butuh modal atau dana nggak? Jadi ada modal awal atau dana awal gitu yang Oh, Bapak iya. butuhkan? Awalnya sih kita pasti Kira-kira. namanya usaha apapun pasti ada Pasti modal. ada modal. Cuma ya tadi itu karena dulu itu kita nggak ada harga yang flat, nggak ada kepastian harga, jadi yang ada pun amblas. Plus 2 tahun ini kan pandemi, Iya, harga pandemi ya, makin turun ya. makin turun. Jadi ya sekarang ini emang jadi kita lagi kelimpungan nyari modal. Kalau masalah permodalan ya. Cuma itulah petani itu ada modal nggak ada modal penting nyangkul Jalan aja ya. gitu. Nah kan tadi yang saya modal awalnya aja deh, modal awal kan Bapak udah lama nih tani ya, Ya. udah lama banget juga. Kalau bisa diinget-inget deh, modal awalnya berapa? Untuk Kalau usaha. itu sih udah kita nggak sekaligus sih Neng. Kalau masalah modal petani itu ya ada untuk modal 1 kotak kita tanemin 1 kotak, lah berikutnya dari itu kita putar-putar. Oh jadi balik modal dulu ya? Balik modal kita tanemin ke yang lain ya. Namanya petani itu pasti paling jago nge-manage uang ya. Jadi mungkin kalau untuk ukuran orang kota cukup 1 hari, petani bisa untuk 1 bulan. Jadi dari itulah kita putar-putarnya. Mau dikata. Nah untuk usaha ubi jalar sendiri itu Pak, modal awalnya jumlahnya berapa? Kalau yang sekarang itu kan luas lahan 2.500 meter. Itu saya milih jual piaraan kambing untuk modalin itu. Modalinnya. Itu habis 2 juta. Kalau ya di lahan 2.500 itu saya habis 2 juta. Berarti modal sendiri ya? Modal sendiri. Ya. Oke, modal sendiri. Nah, setelah Bapak panen terus dijual itu, pasti Bapak dapat omset ya? Iya. Nah, omset dari setiap penjualan di pasar itu berapa kalau boleh tahu jumlahnya? Untuk keseluruhan Sebelum dipotong. sebelum dipotong. Ini prediksi kan ini belum panen ya. Ya biasanya ya, ada yang udah Si Bapak aja. dari lahan yang segitu itu bisa menghasilkan 1 ton. 2 ton. Jadi tinggal kita nanti harga pasarnya berapa tinggal kali itu. 2 ton misalkan harga 3.000 ya 6 juta. Omsetnya sekitar segitu ya? Ya. Modalnya 2 juta. Berarti sisanya Nah, sebelum Bapak membuat usaha ini atau terjun sebagai petani nih, Ya. Bapak itu udah dapet pelatihan atau belum? Atau sebatas belajar sendiri aja gitu? Saya dari awal hobi, Oh, hobi. kesukaan. Karena nyaman tadi ya Pak ya? Ya. Saya ngerasa nyaman, gitu, mainin tanaman, akhirnya saya pilih jadi petani. Awalnya saya di perusahaan, bahkan keamanan pun saya ngalamin. Cuma lebih nyaman di Lebih petani. ya. Nah, selama Bapak menjadi petani ubi jalar atau ya ubi jalar ya, suka duka atau keluh kesahnya selama ini apa sih? Kalau sukanya ya kalau lagi untung, dukanya yang banyak. Dukanya yang banyak ya. Dukanya yang banyak, udah harganya nggak nentu, terus pas lagi ada serangan hama. Makanya kita ngandelin banget nih sama Ibu BPL untuk ngarahin hamanya biar pada kabur.
Jadi orang merangan sawah. Jadi untuk suka dukanya lebih banyak dukanya ya Pak Lebih ya? banyak dukanya, tapi mudah-mudahan ke depannya Amin, dengan amin. banyaknya program dari dinas gitu kan, kita bisa berkembang lah petani Indonesia. Ya mungkin cukup segitu Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Maaf kalau saya ada salah-salah kata sebelumnya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup